Rencana penggantian rumput lapangan Stadion Jakarta International Stadium JIS oleh pemerintah dan PSSI disebut-sebut tidak sekedar masalah teknis. Pergantian rumput di lapangan Stadion JIS yang dianggap tidak berstandar kualitas FIFA dikabarkan mencapai biaya 6 miliar rupiah. Namun isu yang berkembang kini pemirsa tidak hanya soal masalah teknis tapi juga perbaikan Stadion JIS ini dinilai oleh sebagian pihak syarat dengan politis. Lantas benarkah tudingan itu? Jakarta International Stadium atau JIS yang masuk dalam opsi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 baru saja ditinjau oleh PSSI dan pemerintah. Namun, perlu ada beberapa perbaikan dan pergantian. Salah satunya adalah rumput lapangan JIS yang dianggap tidak sesuai standar FIFA. Pemerintah dan PSSI berencana mengganti rumput lapangan JIS yang dikabarkan mencapai biaya hingga 6 miliar rupiah. Ada beberapa hal yang perlu kita tingkatkan untuk dapat memenuhi standar FIFA itu. Standar FIFA itu yang menentukan FIFA. Kita hanya memperbaiki, meningkatkan semua yang bisa sesuai dengan standar FIFA. Rencana penggantian rumput JIS ini pun sontak memicu perdebatan. Munculnya isu politisasi terhadap perbaikan stadion yang akan digunakan Piala Dunia U17 pun ditudingkan sejumlah pihak. Hal ini tidak terlepas dari tahun politik dan persaingan merebut elektoral. Jika kita lihat ini diproyeksikan sebagai stadion Piala Usia 17, maka ini adalah sebuah kebutuhan. Mengingat ada beberapa standar FIFA yang belum terpenuhi. Karena itu dilihat dari sisi ini sebuah kebutuhan. Tetapi karena momentumnya ini di tengah tahun politik, kemudian ada pihak-pihak atau kekuatan atau tokoh-tokoh politik tertentu mencoba mengangkat isu ini agar tentu saja mendapat insentif elektoral atau keuntungan-keuntungan politik lainnya. Sengit adanya aroma politis pun mencuat di balik renovasi Jakarta International Stadium. Tidak terlepas karena JIS merupakan warisan Anies Baswedan. Lantas, apakah renovasi JIS murni adalah masalah teknis atau benar adanya tuduhan politis? Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, berikut ini kita akan tayangkan polemik yang terjadi dalam pergantian rumput Jakarta International Stadium. Jenis rumput yang digunakan oleh JIS adalah rumput hybrid dengan komposisi rumput alami jenis zoysia matrela sebesar 96%, kemudian rumput sintetis jenis limonta sebesar 5%. Alasan penggunaan rumput hybrid di JIS adalah pemirsa memiliki daya tahan 3 kali lipat, kemudian juga daya serap air yang lebih baik dan cocok dengan iklim pesisir. Untuk biaya pemeliharaan sendiri pun lebih efektif dan terjangkau. Kemudian ada juga jenis rumput sesuai dengan standar FIFA, ini harus merupakan rumput alami, natural grass, kemudian rumputnya sintetis dan juga rumput hybrid. Ini merupakan 3 jenis rumput dalam kategori standar FIFA. Permasalahan rumput di Jakarta International Stadium, media tanam dangkal, akarnya tidak tembus ke bawah, bahkan rumputnya juga dianggap kurang mendapatkan cahaya matahari. Ini hasil dari inspeksi oleh Karya Rama Prima. Ini yang saat ini dipersoalkan dan sedang ditinjau oleh pemerintah bersama dengan PSSI. Ya, karena ada beberapa negara lain juga pada saat itu rumputnya tidak dianggap sesuai dengan standar FIFA, tetapi mereka diperbolehkan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang sepak bola internasional, pemirsa. Kemudian apa kaitannya rumput dengan mendapatkan cahaya dengan kenyamanan para pemain ketika berlaga, begitu ya Andro ya? Ini merupakan jenis-jenis rumput, pemirsa, yang ada di Jakarta International Stadium.
Federasi Sepak Bola Internasional FIFA ternyata lentur soal penggunaan jenis rumput di lapangan sepak bola. Menurut panduan Stadion Sepak Bola FIFA, pemilihan rumput disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian sumber daya masing-masing juga diperhatikan. Ya, ada 3 jenis rumput yang menjadi pilihan, yakni rumput alami, pitch hibrida, serta rumput sintetis. Rumput pitch hibrida disarankan untuk stadion yang digunakan sebagai tempat multiguna. Selain itu, pemirsa, FIFA juga mengizinkan penggunaan rumput sintetis. Lantas, apa yang salah sebetulnya dengan rumput JIS, pemirsa? Teknis atau politis? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada ahli rumput stadion sepak bola, yaitu ada Pak Kamal Mustaqim. Kemudian juga ada pengamat sepak bola, yaitu ada Pak Akmal Marhali. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore, salam sepak bola, Andro. Ya. Salam sepak bola. Baik, pertama saya ingin ke Pak Kamal terlebih dahulu. Dari inspeksi Bapak, seperti apa sih kondisi rumput JIS? Apakah memang tidak sesuai dengan standar FIFA atau mungkin ada unsur lain yang membuat rumput ini harus diganti? Bukan berarti, ini sore ya semua, bukan tidak sesuai jenisnya standar FIFA, tetapi kondisi yang ada sekarang, kalau dipaksakan kita mau pakai dalam 3 bulan, itu untuk perbaikannya tidak akan cukup waktu. Sehingga yang berkembang di masyarakat bahwa rumput diganti. Nah, itu solusi dari kami. Jadi betul apa sistem yang ada hibrid, kemudian hibrid yang dipakai adalah sistem karpet. Hibrid ini jangan juga jadi seperti satu-satunya di Indonesia. Sekarang ini hibrid sudah ada 5 lapangan di Indonesia. Yang 1 lapangan di JIS dengan sistemnya karpet, yang di 4 lapangan lain dengan sistem stitching. Jadi yang kami pelajari, yang kami inspeksi di lapangan JIS, dan kami pun menginspeksi 25 lapangan di 5 kota, ditambah juga di Jakarta 4 lapangan, sehingga 29 lapangan untuk U20. Kami berpendapat bahwa nanti FIFA, karena kami ditugaskan oleh FIFA, akan sama. Kami sudah menilai juga bahwa secara FIFA ada bonds-nya, ada blending-nya, ada bagaimana touch-nya, bagaimana drainasenya, bagaimana hal-hal yang menyangkut teknis. Kami udah tes. Yang jadi keberatan di JIS adalah yang di stadion utama, terutama akarnya itu pendek, hanya 2,5 cm atau tidak banyak yang tidak tembus terhadap sintetisnya, tidak ke bawah dari sintetis. Nah, ini yang akan menjadi si rumput ini akan cepat rusak kalau dipakai dan juga membahayakan buat pemain. Itu menurut kami, karena kami sudah berkali-kali dengan FIFA. Dan juga kurangnya sinar matahari. Yang tersedia di sana adalah untuk menambah sinar matahari dengan 1 grow light. Ya. Nah, dan kami lihat selama 1 bulan grow light itu bekerja dari jam 5 sampai jam 10 di satu tempat dan 1 bulan, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan si rumput. Karena jenis rumput ini warm season, bukan cool season. Jadi rumput ini membutuhkan sinar matahari penuh 8 jam. Nah, ini yang jadi concern kami. Itu mungkin untuk sementara. Baik Bang Kamal, kita langsung ke Bang Akmal. Kami yakin Bang Akmal ini juga sudah pernah ke stadion di luar JIS, bahkan di luar Indonesia. Stadion skala internasional yang digunakan untuk Liga Champions. Untuk klub Bayern Munchen, mungkin Tottenham Hotspur. Kami ingin tahu, menurut Anda untuk skala Piala Dunia U17, apakah penggunaan rumput di JIS ini memang betul-betul dianggap tidak layak dan bukan standar FIFA? Atau jangan-jangan ada unsur lain, Bang Akmal? Ya, kalau bicara standar, untuk kategori JIS ini dalam lingkup infrastrukturnya itu sudah sesuai dengan standar FIFA. Karena memang dibangun juga dengan konsultan dari FIFA juga, dan juga konsultan-konsultan stadion besar lainnya. Bahkan rumput JIS ini sama dengan rumput di Allianz Arena, ya, di Bayern Munchen, kemudian sama dengan Wanda Metropolitano di Atletico Madrid, sama dengan Stadion Santiago Bernabeu, sama dengan White Hart Lane di Tottenham Hotspur gitu kan, yang menggunakan hibrid yang ditanam di atas karpet.
atau di atas tikar sintetis. Jadi memang jaraknya pendek gitu kan. Dan ini sah-sah saja. Jadi menurut saya sebenarnya masalah utama dari Stadion JIS ini bukan soal rumput stadion, bukan soal akses di lapangan, tapi masalah utama ada dalam aksesabilitas, yakni transportasi dan juga masalah pintu masuk, karena parentalnya tidak ada di sana. Itu yang perlu dibenahi, saya setuju. Tapi kalau kemudian sudah bicara rumput, saya pikir saya nggak tahu apakah ini bagian dari proyek gitu kan, sehingga kemudian harus digolkan proyek ini atau apa. Karena menurut saya JIS ini sudah standarnya standar Allianz Arena loh. Gitu kan, yang memang stadion masa depan modern yang digunakan untuk bukan cuma untuk kegiatan sepak bola tapi juga untuk kegiatan lainnya seperti musik dan sebagainya. Rumput jenis ini memang yang digunakan oleh stadion-stadion seperti Allianz Arena, Borussia Dortmund yang selain digunakan untuk sepak bola juga digunakan untuk konser musik dan lain sebagainya. Dan kalau kemarin misalnya mau diganti dari Japonica Zosia ke ke jenis Matrela, Zosia Matrela. Ini kan jenisnya sama sebenarnya gitu. Jadi kalau Zosia Matrela ini kan jenis rumput alami yang kemudian mau ditanam katanya dari lapangan golf. Dan saya pikir kemarin juga itu yang diambil yang di pinggir itu kan, bukan yang tengah lapangan. Jadi menurut saya gini, agar tidak jadi pro kontra sehingga kemudian dikaitkan dengan masalah politik, lebih baik FIFA-nya saja langsung yang melakukan investigasi langsung ke lapangan atau datang langsung ke lapangan untuk meninjau, karena memang sekarang akhirnya jadi syarat politik mana-mana dibawa ke urusan politik, karena memang siapa sih yang nggak marah misalnya dia bangun stadion 4,5 triliun kemudian setelah itu dianggap tidak layak gitu kan. Ini kan nggak fair juga kitanya, menurut saya sih seperti itu. Tapi tadi disampaikan oleh Pak Kamal bahwa rumput ini kalau dengan kondisi seperti ini berbahaya bagi keselamatan para pemain. Anda tidak melihat ada sisi itu, Pak Akmal? Saya tidak melihat itu. Kan sudah pernah diuji cobakan juga untuk pertandingan. Waktu itu Atletico Madrid main, kemudian juga Real Madrid main di stadion yang sama. Bahkan Persija juga main melawan klub Chonburi dari Thailand untuk soft launching. Saya pikir sudah diuji cobakan dan tidak berbahaya. Saya pikir. Nah, ini bahaya tidak bahaya ukurannya kan kita tidak paham nih ukurannya apa. Apakah kemudian karena terlalu pendek dan sebagainya. Saya pikir kalau terlalu pendek berarti stadion yang di Allianz Arena juga berbahaya. Stadion yang di Wanda Metropolitano juga bahaya. Stadion yang White Hart Lane juga bahaya gitu kan. Ini kan perlu studi banding. Kalau tadi Pak Kamal bilang dia udah meninjau stadion-stadion di Indonesia. Tapi kan ini ukuran JIS ini bukan studi bandingnya bukan stadion di Indonesia, tapi stadion-stadion di Eropa dengan konsultan langsung dari FIFA. Jadi saya sebenarnya sedikit mempertanyakan apakah benar ini instruksi FIFA dan FIFA menyatakan tidak layak atau standar kita. Kita yang menyatakan tidak layak secara pribadi untuk kemudian diganti dengan rumput baru dengan ada ongkos 6 miliar yang untuk dikeluarkan. Saya pikir ongkos 6 miliarnya lebih baik untuk kebutuhan aksesabilitas stadion, misalnya parkir nanti di Ancol atau parkir di Kemayoran, dari situ kemudian ada shuttle bus. Atau kalau di Eropa itu ada tram yang bisa mengantarkan penonton datang ke stadion. Masalah stadion kita adalah stadion-stadion baru ini dibangunkan di daerah-daerah pinggiran yang akses transportasi umumnya tidak ada, itu biasa. Waktu kita bangun misalnya stadion Sijalak Harupat, bangun stadion Gede Bage, kemudian bangun stadion Gelora Bung Tomo, semuanya ada di daerah-daerah terpencil yang akses stabilitasnya rendah. Dan kemudian ini yang perlu dipikirkan. Saya pikir kalau ukuran ruang ganti, ruang wasit, rumput, ini merupakan yang terbaik di Indonesia saat ini, gitu kan? Kenapa? Ini satu-satunya stadion ada jogging track-nya di atas, satu-satunya stadion yang bisa buka tutup atapnya. Kemudian satu-satunya stadion dengan kapasitas terbesar di Indonesia mengalahkan SUGBK, gitu kan? Memang rumputnya beda dengan rumput SUGBK. Oke, kita ke Bang Kamal. Memang rumputnya beda dengan rumput GBK, tapi kalau kata Bang Akmal ini juga termasuk kategori standar internasional kalau pemain bola merumput di JIS, Pak Kamal. Apakah tidak ada opsi lain dan harus mengganti rumput-rumput di JIS? Tidak ada yang salah yang dikatakan Pak Akmal, betul secara perencanaan. Pelaksananya Pak Akmal ikutin nggak ya? Bagaimana di Allianz dan di JIS bedanya? Apakah Pak Akmal sebagai pengawas di pelaksanaan pemasangan rumput di sana? Apakah samakah dengan kedalaman pasir antara di Allianz dengan di GBK dengan di JIS? Saya pertanyakan itu.
Karena apa? Karena secara teori benar memakai karpet, dan saya sudah diskusi, itu harus lebih dari 7 cm si pasir. Ini 2 cm atau 3 cm ketemu pasir. Nah, saya mengajak Pak Akmal untuk datang ke JIS, langsung kita cek tengah, jangan pinggir lah, di tengah. Cek di tengah semua, colok sama Bapak sendiri, berapa senti, dan ini masalahnya adalah, memang pernah dipakai oleh siapapun, cuma 1 kali 2 kali. Permasalahannya, yang kami diminta adalah 2/2 hari ada 2 pertandingan. Itu tidak mungkin. Saya jamin kepada Pak Akmal, kalau dipakai terus-terusan, minimum ya, silahkan lihat di IG kami, di Karya Rama Prima, itu lihat berapa kali harus dipakai kalau sintetis. Dan saya jamin ya waktu uji coba bahwa, itu Pak, waktu uji coba Real Madrid dan Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, kemudian tim Jakarta, tim nasional Indonesia, dan juga Bali United itu dipakai sehari 2 kali untuk sampai 6 hari 1 minggu. Oke, stadion itu. Ya, teruskan Pak, coba Bapak teruskan sampai sebulan. Saya minta Bapak. Iya, artinya kayak ini Pak. Apakah juga Bapak ada datanya perbandingan dengan Allianz Arena gitu kan untuk ininya? Oke, Bapak bisa mengatakan ini rendah. Allianz Arena Bapak tahu berapa itu kan? Itu kan juga Bapak katanya kan pakar rumput. Bapak juga harus tahu harusnya. Bapak tahu nggak? Di Allianz Arena ditanam dengan biji Pak, bukan dengan stolon. Apakah Bapak tahu di Allianz Arena itu ditanam dengan stolon atau dengan rhizome? Saya pertanyaan. Yang saya tahu dengan stolon, Pak. Yang saya tahu dengan stolon, yang saya tahu. Nah, karena itu biar tidak ada perdebatan, lebih baik FIFA-nya langsung yang hadir, gitu kan? Sehingga kemudian apakah standar atau tidak. Oke, silakan. Betul Pak, saya setuju itu. Saya setuju itu bahwa FIFA datang ke ini karena memang kami bekerja untuk U20 dari FIFA, dan ini mengatakan seperti itu dari kami. Dan memang kami setuju FIFA datang untuk untuk mengevaluasi kalau memang diajukan oleh pemerintah untuk dipakai dalam U17, itu sih nggak ada masalah. Kalau soal biaya 6 miliar segala macam itu rasanya sih bukan masalah biayanya, itu kan prediksi harga karena harus membeli rumput. Tapi kalau misalnya tidak harus membeli rumputnya berapa, atau sekarang saya pertanyakan ke Pak Akmal, sampai sekarang kenapa rumput JIS itu kondisinya seperti itu, dan kalau dalam waktu 3 bulan masih seperti itu yang kita khawatirkan dipakai dalam 1 bulan tidak bakalan cukup. Nah, ini aja, kami bukan kontraktor kompetitor karena kami tidak pernah kompetitor, tapi kami sebagai agronom melihat bagaimana kepentingan terhadap media dan kepentingan terhadap cahaya. Silakan kalau mau dikerjakan oleh siapapun, itulah mereka bertanya kepada kami menjawab itu Pak. Bang Akmal ditanggapi. Ini wilayah kami secara agronom, bukan secara kompetitor ya, mohon maaf itu. Silakan Pak Akmal ditanggapi. Ya, kalau menurut saya sih, saya pikir permasalahan JIS itu kan itu stadion tidak dipakai gitu kan beberapa kali. Ini masalah sebenarnya adalah masalah perawatan. Mungkin ini belum sempurna dari pihak JIS dan sebagainya. Saya pikir ada hal yang lebih penting menurut saya dari sekedar rumput ya, kalau menurut saya gitu kan. Paling penting saat ini adalah soal aksesabilitas dan sebagainya. Kalau soal rumput, saya pikir juga kita kan semua mereka-reka ini tidak layak dan sebagainya. Sekarang misalnya soal rumput tidak kena sinar matahari, benar. Ukurannya tadi misalnya 8 jam dan sebagainya. Nah, kemudian kan itu atapnya buka tutup dan sebagainya. Ketika atap buka tutup, apakah kemudian buka tutup atapnya ini setiap hari benar-benar terbuka atau sebagian yang terbuka sehingga ada sorotan sinar matahari yang tidak kena di bagian utara atau bagian selatan misalnya itu. Dan perbaikan-perbaikan dalam hal perawatan ini mungkin menjadi problem pengelolaan stadion kita kalau menurut saya ya. Problem utama kita banyak jago membangun tapi perawatannya lemah. Nah, sistem perawatan inilah yang mungkin menurut saya lebih penting untuk kemudian dilakukan dalam saat ini gitu kan, dibanding kemudian melakukan perombakan yang sejatinya perombakan itu harus menunggu asesmen. Nah, ini asesmen ini yang penting Pak, sehingga kemudian orang tidak tarik-tarik ke urusan politik. Saya bukan orang politik, kemudian saya penggemar bola yang hanya ingin menonton bola. Kalau kemudian ini ditarik ke politik, ini jadi repot.
Kenapa? Karena kita udah punya pengalaman, misalnya Piala Dunia U20 tarik ke Terima politik kasih. akhirnya gagal. Nah, nanti Poinnya kalau sudah kemudian kami Piala dapat, Dunia Bang Akmal. U17 ditarik ke politik juga nanti gagal. Problemnya adalah ini kan pro kontra. Dipakai bermasalah, tidak dipakai juga bermasalah. Ini stadion Pak di saat Kamal, ini gitu kan. Pak Kamal, dari Anda Bapak Pak terakhir, Kamal. kami kasih kesempatan. Pak Akmal, sebetulnya saya juga bukan orang politik, Pak. Jadi ini agronom, saya jawab adalah secara agronom bahwa seperti itu kebutuhannya. Dan Bapak lihat dengan adanya grow light yang sekarang buka tutup juga atapnya, ternyata hanya 50% dari area, yaitu sebelah sebelah selatan. Dan hanya terbuka jam 9 sampai jam 2. Silakan semua orang bisa melihat itu. Sementara yang sebelah utara itu dipakai grow light. Nah, seperti apa yang digambarkan di TV ini, grow light tersebut, Pak, sudah diuji coba jam 5 sampai jam 10 setiap hari selama 1 bulan. Baik. Dan ternyata Bapak boleh cek yang sudah 1 bulan seperti itu, apakah sama pertumbuhannya dengan yang ada matahari di sebelah selatannya? Itu semua akan terlihat dan akan terasakan. Dan dicek saja dari ujung yang selatan sampai utara, apakah media-media tersebut sama, apakah mikro levelnya sama? Silahkan bisa ditinjau langsung ke JIS dan Bapak bisa melihat laporan kami di IG kami di Kairana Pama. Terima kasih banyak Bang Kamal dan juga Bang Akmal sudah bergabung Ya. di Kabar Petang. Kita tunggu nanti bagaimana implementasinya di lapangan soal rumput di JIS ini.